Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sufatul Afifah. Di video kali ini, saya akan membuat database dan mengerjakan beberapa hal pada SQL Server yang terkait dengan tugas besar 2 mata kuliah pengantar database administrasi. Ya, langsung saja di sini saya telah membuka file Word-nya. Ini ada gambar database yang harus dibuat. Saya langsung akan membuat database-nya. Create database, Salesforce tool, di sini refresh, database-nya sudah terbuat. Kemudian membuat login baru dengan nama UAS 2020, password ABCD 320. Sini sudah ada query-nya, langsung execute saja. Telah dibuat, berhasil. Kemudian melakukan grant dan membuat server roles menjadi public pada login UAS 2020. Kanan properties, nah di sini sudah menjadi public server roles-nya. Dan itu checklist juga pada sysadmin. Oke. Nah, sebelum connect ke user baru, saya akan melakukan grant untuk login UAS 2020. Di security, login UAS 2020, properties. Nah, di sini di statusnya sudah grant. Lalu saya akan connect ke UAS 2020 tadi. Disconnect dahulu. BCD 320. Nah, berhasil connect. Selanjutnya saya akan membuat tabel-tabelnya terlebih dahulu. Di sini saya telah membuat query-nya. Langsung execute saja. Produk kategori, produk SKU, produk line, bill produk line, groups, dan terakhir company. Nah, kemudian membuat foreign key-nya. Di sini saya juga telah menuliskan query-nya. Nah, selanjutnya saya akan membuat
skemanya. Di sini tadi telah membuat tabel primary key dan foreign key-nya dengan alter tabel foreign key. Selanjutnya saya akan membuat skema sesuai diagram ini. Di sini skemanya ada 3. Di sini products, dan ini sales, dan satu lagi organization. Nah, kemudian saya akan mengexpand foldernya untuk melihat tabel dan skema yang telah dibuat. Sales software tool, tabels. Nah, ini tabel-tabelnya telah terbuat. Kemudian di security skema, di sini juga telah terbuat skema organization, products, dan sales. Kemudian saya akan membuat database diagramnya untuk mengubah skema-skemanya yang ini dari masih skema default DBO menjadi product, sales, dan organization tadi. Nah, di sini sudah berelasi tabel-tabelnya. Sekarang saya akan mengubah skemanya. Di sini properties, mulai dari product line. Di sini product line skemanya sales. Ini di sini saya ganti jadi sales. Lalu produk SKU sales juga. Produk kategori juga sales. Produk kategori skemanya produk SKU skemanya produk. Bill product line skemanya sales. Company dan group skemanya organization. Setelah itu saya akan save database diagram ini dengan nama sales software tool. Nah, di sini refresh. Nah, sales software tool ini telah terbuat. Lalu selanjutnya di skema sudah. Lalu selanjutnya membuat indeks pada kolom produk SKU ID, tabel produk ini, membuat indeks.
Oh iya, ini di refresh dulu. Nah, ini sekarang skemanya sudah berubah. Di SKU indeks namanya copy saja, indeks produk line ID. Di sini saya add produk SKU ID. Ya, oke. Nah, ini indeksnya sudah terbuat. Selanjutnya membuat indeks pada tabel bill produk line. Produk line, X new index, X bill ID untuk kolom bill ID. Oke. Nah, ini sudah terbuat juga. Selanjutnya saya akan mengisi tabelnya dengan insert into. Di sini saya telah membuat query-nya, tinggal execute. Produk kategori ada 5 data untuk produk SKU. Di sini saya buat 10 data. Itu juga dengan produk line dan bill. Nah, ini sales bill produk line merupakan tabel gabungan dari tabel bill dan tabel produk line. Nah, saya sudah mengisi tabelnya. Lalu sekarang membuat view. Ada kotak merah dan hijau A dan B. Merah dan hijau di sini. Saya telah menulis query-nya, jadi tinggal execute. Nah, coba select. Nah, refresh view-nya. Nah, di sini view-nya telah terbuat. Coba di select. Mohon maaf, ternyata tadi saya ada sedikit kesalahan. Saya menuliskannya terbalik. Seharusnya pada tabel bill produk line itu bill ID terlebih dahulu, tapi di sini saya malah menuliskan produk line ID-nya. Jadi kita execute lagi di sini. Nah, ini baru berhasil. Tadi ternyata belum berhasil. Nah, jadi view yang tadi tidak bisa terlihat. Coba sekarang refresh lagi. Refresh database-nya. Nah, sudah bisa terlihat views-nya. Ya, lalu selanjutnya view B, yaitu pada kotak yang hijau. Langsung execute. Saya telah membuatnya. Sekarang coba select. Nah, ini sudah berhasil. Jadi gabungan produk line
bill produk lain, dan bill. Ya, view-nya sudah berhasil dibuat. Lalu selanjutnya membuat view organization. Tinggal execute saja. Nah, berhasil. Membuat view organization. Coba kita select. Nah, ini sudah tergabung karena telah dibuat view-nya. Selanjutnya membuat store prosedur bernama SP Sales Bill dengan menampilkan semua data. Jadi di sini saya membuat create prosedur SP Sales Bill ini as select all from. Sini select all karena yang diminta adalah menampilkan semua data dari tabel-tabel yang disebutkan tadi. Langsung saja execute. Berhasil. Nah, cara memanggil store prosedur tadi itu dengan cara exec SP Sales Bill. Harus di refresh dulu di bagian programmability. Nah, di sini terbuat. Lalu execute. Di sini tidak ada produk line quality-nya yang bernilai 1 ataupun 7. Jadi kita coba lihat terlebih dahulu. Sini tadi dengan view yang telah dibuat, produk line quantity ada di tabel produk line. Jadi kita coba melihat dengan view kotak hijau ini tadi B. Nah, pilih salah satu kuantitinya, misalnya 19. Di sini 19. Nah, ini sudah berhasil terexecute ya. Lalu langsung saja selanjutnya create prosedur lagi dengan nama SP Prod Sales dengan menampilkan semua data dari tabel-tabel ini berdasarkan parameter produk kategori ID. Kategori ID. Refresh. Nah, telah terbuat store prosedurnya. Lalu execute. Nah, berhasil. Lalu selanjutnya menentukan backup langsung. Melakukan backup full dan backup diferensial. Di database ini pertama, di database sales Sofotul pertama di refresh dulu, lalu baru task dan backup. Pertama, saya akan melakukan backup full. Ini full. Di sininya
yang sebelumnya ini merupakan destination defaultnya, saya remove, lalu pilih folder yang telah saya buat di direktori backup. Sini saya beri nama sales backup full. Langsung saja oke. Nah, backup telah berhasil dilakukan. Saya akan coba melihat di foldernya. Nah, ini telah terbuat backupnya. Lalu selanjutnya yang diferensial. Di kanan, task, backup type-nya yang diferensial. Ini remove terlebih dahulu. Namanya saya beri nama sales backup diferensial. Oke. Nah, kedua backup telah berhasil dilakukan. Selanjutnya, tentukan perawatan SQL Server dengan maintenance plan. Dengan nama main was nama, lalu setiap tasknya dibuat terpisah. Update, backup full, dan backup diferensial. Langsung saja di sini. Jadi pada manajemen di sini ada folder maintenance plan, klik kanan yang maintenance plan. Lalu beri nama main was software. Nah, di sini tadi diminta untuk membuat task secara terpisah. Jadi tasknya ini berupa subplan ini. Nah, yang pertama itu task update statistik. Pada toolbox update statistik, dengan klik kanan edit, database-nya sales software. Ini tidak usah, lalu oke. Sini klik 2 kali untuk mengubah nama subplan dan deskripsinya. Kemudian task yang kedua, backup database full. Dengan cara klik add subplan, backup full. Pilih yang backup database task, klik kanan edit. Di sini backup type-nya full. Lalu pilih database-nya sales software tool, oke. Nah, kemudian yang ketiga, backup div.
edit backup tabnya, ubah ke tipe diferensial, lalu pilih database-nya, Salesforce, oke. Nah, kemudian di sini di refresh saja. Nah, di sini destination-nya masih belum saya ubah tadi. Edit lagi, destination-nya pilih sama seperti yang backup tadi. Di sini file extension-nya BAK. Oke. Kemudian yang full juga. Nah, selanjutnya ini saya save. Nah, setelah di save ini di refresh. Nah, maintenance plan tadi telah berhasil dibuat. Nah, ini merupakan task-task tadi yang telah dibuat secara terpisah. Ada backup diferensial, backup full, dan update statistik. Nah, lalu untuk menjalankannya di sini tinggal start, klik kanan, start job at step. Sukses. Yang backup full. Sukses. Yang update statistik. Sukses juga. Sekarang di sini kita lihat. Nah, ini merupakan database yang tersimpan di folder yang merupakan tahapan dari maintenance plan tadi. Jadi ini sudah berhasil. Kemudian yang selanjutnya mengkonfigurasi backup data dengan task scheduler database periode weekly. Cara permingguan. Jadi di sini schedule-nya, ubah schedule-nya, di sini tinggal klik ini. Nah, schedule tab-nya pilih yang recurring, lalu course weekly, lalu harinya tinggal pilih hari yang kita mau. Sini saya memilih Sunday. Oke. Nah, ini juga sama. Saya samakan saja. Oh, hanya backupnya. Lalu setelah itu saya run ulang. Nah, sukses dua-duanya. Nah, setelah itu mengkonfigurasi replication publication dengan nama publication pub sales untuk semua artikel, table views, dan store procedure. Jadi di sini local publication, new publication saja. Terus next. Ini default saja foldernya. Untuk database-nya Salesforce, tipe publication-nya saya pilih transactional publication saja. Nah, artikelnya tadi tables,
Restore prosedur dan view. Next. Ini next saja. Filter tidak usah. Ini create snapshot. Ini snapshot agent security. Saya pilih yang run under the SQL Server Agent Service Account karena ini best practice-nya. Kemudian mengisi login dan passwordnya UAS 2020. Passwordnya ABCD320. Next, create publication. Publicationnya namanya pub sales. Nah, kemudian finish. Nah, sudah sukses. Coba refresh di sini. Nah, pub sales ini sudah terbuat. Lalu yang paling terakhir, mengkonfigurasi replication subscription dengan subscriber komputer. Pada local subscription di sini new subscription, ini saya pilih yang full subscription. Add SQL Server Database menggunakan login UAS 2020. Di sini data harus membuat database baru karena ini untuk mereplikasinya. Sales. Nah, baru bisa next. Ini seperti yang tadi, run under SQL Server Agent menggunakan SQL Server Login UAS 2020. Next. Ini default saja, run continuously. Initialize-nya immediately. Lalu langsung create saja. Nah, finish. Nah, ini sudah sukses. Untuk folder replication-nya, sini tadi menggunakan folder default-nya di program files, Microsoft SQL Server, MSSQL, repo data. Nah, ini merupakan
replication-nya yang tadi telah dibuat. Semua yang diminta di sini telah selesai saya kerjakan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.